Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Ustazah Ratu selaku pimpinan dari Bina Nisa Center dan seluruh pengurus Majelis Taklim Bina Nisa Center. Kita doakan semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya, sehat? Ini pada puasa semua ya? Apa kabar semuanya, sehat? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Tanggal berapa sekarang teh? 21 ya. Masya Allah. Memang kalau tanggal 21 kelihatan sekali ya. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan mengawali pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala bentuk syukur kita panjatkan kepada Allah yang pada kesempatan Senin pagi ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini mengangkat derajat kita. Dan jika ada di antara Bunda, Teteh sayang yang sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali Ahilman hari ini bisa kembali bersilaturahmi dengan Bunda, Teteh semua. Hanya mohon maaf ya, suara Ahilman lagi serak-serak basah begini. Karena hari Minggu kemarin Ahilman ngisi di 7 tempat. Kemudian tadi pagi mungkin ada yang menyaksikan baru selesai live di Trans TV. Di TV sama asli bagusan mana? Serius ini teh? Di TV mau pakai masker ya, jadi nggak kelihatan ya. Bajunya bagus apa enggak? Ustaz mah takut Bunda teh salah fokus ya. Tadi ada yang ngedenger ngebisik, sia bajunya meni bagus banget katanya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau suara Ahilmannya kurang enak didengar. Enak gak didengarnya? Kalau serak gini lebih ini ya, lebih romantis ya. Apalagi kalau Ahilman manggil sayang tuh meni asa jelek banget gitu ya. Jadi nggak usah manggil sayang lagi sekarang mah ya. Masya Allah. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, kita langsung saja. Kita hari ini akan bicara. Mohon izin Ahilman berdiri boleh? Biar kelihatan bajunya ya.
Baik, hari ini kita akan belajar tentang rahasia ketenangan hati. Rahasia ketenangan hati. Baik, sekarang saya mau bertanya, Bunda, punya hati yang tenang itu penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Kunaon? Lunas hutang jadi kena hutang iya teh. Ini belum kena hutang jadi kena hutang. Kenapa kita penting membahas tentang ketenangan hati? Karena hati yang tenang itu akan mengantarkan kebahagiaan hidup. Betul apa betul? Semua yang kita dapatkan dalam hidup akan terasa jadi kebahagiaan kalau kita merasakannya dengan ketenangan hati. Iya apa ya? Maka kata Nabi, hati itu menjadi indikator kebaikan dalam tubuh manusia. Dalam diri manusia ada segumpal daging, kata Nabi, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Tapi jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalb. Segumpal daging itu namanya adalah hati. Betul? Hati kita tenang, kita bicara juga akan baik. Betul? Bunda, kalau mau lihat orang hatinya baik atau tidak, lihat aja bicaranya. Lihat aja yang terucap di lisannya. Karena kata Imam Ghazali rahimahullah, lisan itu etalasenya hati. Jadi hati kita akan tergambar seperti apa, tergantung bagaimana lisannya. Betul? Bunda misalnya punya teman namanya Ceida. Contoh ya, contoh. Siapa contohnya? Ceida. Ceida teh punya teman juga, namanya siapa? Cetutinya. Tah, singkat cerita, Cetuti teh cerita ke Ceida, temennya yang lain namanya Celilis. Ada berapa orang berarti? 3. 1 siapa? Ceida. 2 Cetuti. 3 Celilis. Cetuti teh cerita ke Ceida, naon cerita nak kieu? Ceida naon? Apal teu? Naon? Celilis punya mobil baru. Punya apa? Punya mobil baru. Punten, perhatikan. Kira-kira lamun Ceida menjawabnya seperti ini, hatinya baik atau tidak? Ya. Kata Ceida teh, Celilis anu mana? Cek Cetuti teh eta, tetangga komplek kita. Asa teu mungkin boga mobil, pasti menang babi ngepet eta mah. Lamun teu babi ngepet palingan korupsi eta mah. Sok Ahilman tanya, eta Ceida hatinya baik atau buruk? Nah buruk. Karena yang terucap di lisannya suun, gak baik. Betul apa enggak? Ya. Coba kalau Ceida jawabannya kieu, oh Celilis tetangga kita teh ya, atuh masya Allah, da Celilis mah memang tiba lagi soleha. Suami lagi masya Allah, can adan nge sholat. Celilis mah masya Allah, lamun aya ngaji, pasti pang paheulana datang nate. Sedekah pang payuna sedekah nate. Wajar Celilis mah gaduh mobil, mudah-mudahan urang katularan Celilisnya tiasa gaduh mobil. Eta Ceida hatinya baik atau buruk? Jadi orang mah bisa kelihatan dari lisannya. Bunda lihat Ahilman,
Si Ahilmannya makin hari makin glowing wae. Misalnya gitunya. Coba, tapi kalimat glowing teh tiba-tiba ujungnya teh nggak bagus. Palingan eta menang endorse eta. Di mana tuh si Ahilman mah teu boga duit meureunana. Nah, awalnya muji tapi ujungnya menjatuhkan. Kira-kira eta ibu teh hatinya baik atau buruk? Jadi lisan itu etalasenya hati. Semua kumaha perasaan hati. Ibu hati disakiti, ngadadak tah nyeri cangkeng, betul nggak? Betul? Hati sakit, cangkeng nyeri, betul? Hati sakit, gigi sakit, betul? Tiba-tiba nyeri hulu, sakit kepala, hati sakit, lihat kaki, ngeromeheun tah. Jadi hati mah ngaruh dalam diri manusia itu, betul apa enggak? Makanya mohon maaf, hati tenang itu penting, betul? Ibu punya suami ganteng, tapi menggelisahkan hati, mau apa enggak? Riuh atuh dah, betul apa enggak? Ganteng sih, tapi pas ketemu ngomongnya mending nyelekit pisan. Mama teh atuh berubah. Iya badan mending geus teu jelas kieu. Di depan udah kayak truk, di belakang kayak bus. Ngomongnya saeutik tapi nyelekit. Sakit apa enggak? Sakit. Wajahnya ganteng tapi tidak menenangkan hati. Mau atau tidak? Tidak. Mendingan mohon maaf, mungkin wajahnya teh abstrak lahnya. Henteu henteu ganteng teuing biasa we. Tapi mohon maaf, kalau bicara enak, keur mah bager. Bunda teh baru ngomong kieu, "Ayah, tahu nggak di Botani teh ada tas edisi terbaru." Baru ngomong gitu, nanti sore suami pulang bawa tas terbaru. Ibu teh teu minta. Da suami ibu mah paham. Lamun ibu udah ngomong eta tasnya bagus, berarti minta diapain? Dibeliin. Da suami pinter mah udah tahu. Kalau perempuan bilang enggak apa-apa. Tahu nggak maksudnya apa? Maksudna teh si eta mau ngomong deui gitu. Berarti kalau perempuan bilang enggak apa-apa, enggak usah banyak nanya. Betul apa enggak? Makanya perempuan yang bertemu dengan laki-laki yang pas mah akan jadi ratu. Betul Bu Ratu? Ada Ustazah Ratu. Ustazah Ratu semakin menjadi ratu karena bertemu dengan suami yang bisa memperlakukan beliau seperti ratu. Makanya Ustaz mah gampang. Lamun lihat ibu-ibu yang ngaji lagi banyak masalah kelihatan. Yang duduknya nyender ke tembok. Eta mah udah pasti eta mah. Ahilman, nah yang duduk di tembok ada masalah, iya. Karena di rumahnya tidak ada sandaran. Jadi pas ke pengajian yang dicari apa? Mana sandaran aku? Yang dicari tembok. Jadi ini penting. Hati tenang itu penting atau tidak? Penting. Ibu punya suami, mungkin suami itu ganteng-ganteng banget. Tapi menenangkan hati lebih penting. Lebih enak dibanding suami kita kaya, wajahnya ganteng. Tapi Masya Allah, kelakuannya tidak menenangkan hati. Gelisah tak dalam hidup kita. Betul apa enggak? Jadi Ahilman tanya sekarang, mau enggak punya suami yang ganteng? Mau punya suami yang ganteng apa enggak? Jangan ibu. Jangan pengen punya suami yang ganteng. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul apa enggak? Ibu mau enggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Ya. Jawabannya jangan mau.
Karena Ustadz Hilman udah pasti nggak mau sama ibu ya. Jadi hati yang tenang itu penting atau tidak? Hati tenang, hidup senang, betul? Hati tenang, hidup lapang, betul? Hati tenang, lunas hutang, betul? Sok diulangi. Hati tenang, hidup senang. Hati tenang, hidup lapang. Hati tenang, lunas. Catatnya, status hari Senin ya. Ibu berangkat ngaji ke sini untuk apa tujuannya? Salah satunya ya, apa? Ingin mendapatkan ketenangan hati. Betul apa enggak? Ibu di rumah ada masalah, pasti. Ibu di luar masjid ada persoalan, ada. Ibu datang ke masjid, ikut taklim, maka apa kata Nabi? Di antara pahala ganjaran yang sudah pasti ibu dapatkan apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Kepada siapa? Kepada orang yang datang ke majelis ilmu. Makanya ibu, kalau sedang punya masalah di rumah, udah berangkat ngaji aja. Pas ngaji, masalahnya lupa. Balik ke imah, inget deui ya. Teu nanaon. Nya, betul apa enggak? Karena kadang yang kita butuhkan bukan solusinya, tapi yang kita butuhkan ketenangan hati menghadapinya. Betul apa enggak? Makanya bunda sayang, mohon maaf ya, di antara kasih sayang Allah yang pertama kali diberikan kepada orang beriman yang sedang punya masalah, ketika dia minta kepada Allah, maka yang pertama kali Allah berikan ketenangan kepadanya. Jadi orang beriman mah kalau sedang punya masalah, dia minta sama Allah, ku Allah belum dikasih solusinya dulu, tapi ku Allah lu pertama kali dikasih apa? Ketenangan dulu. Bisa tenang ngadepin masalah, itu teh mahal banget. Karena banyak orang yang masalahnya kecil jadi besar gara-gara hatinya tidak tenang. Tapi ada orang yang masalahnya besar jadi terasa kecil karena hatinya apa? Tenang. Maka kita minta sama Allah punya hati yang tenang. Hati yang tenang itu penting. Betul apa enggak? Betul? Maka bicara tentang ketenangan hati, ada satu doa ya, yang boleh bunda nanti amalkan doa ini. Kemudian di balik doa ini ada rahasia ketenangannya. Jadi ada doanya, yang isi dalam doanya ini adalah rahasia ketenangan hatinya. Ustadz, dari mana doanya? Ustadz ambil dari hadis riwayat At-Tabrani dari Rasulullah SAW. Ustadz tuliskan di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, nafsan bika mutmainnatan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Apa caranya? Apa permintaan kita? Tu'minu biliqaika. Tu'minu biliqaika. Rahasia yang kedua, wa tardha biqadaika. Wa tardha
biqadaika. Dan rahasia yang ketiga, wa taqna'u bi'ata'ika. Wa taqna'u bi'ata'ika. Sok bari ditulis mangga. Yang gak bisa bahasa Arabna engke bahasa Indonesia na. Sudah atau belum? Sok. Nanti ku Ahilman diterjemahkan sekalian. Ini boleh diminum apa enggak? Ada air hangat enggak ya? Mungkin air hangat lebih baik sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau ada warnanya. Sekalian sama roti bakar di sini teh. Asal Bapak minta kirim. Masya Allah. Sudah atau belum? Sudah ya. Kita baca dulu sama-sama. Ahilman sekali, Bunda sekali. Sekaligus kita review. Takut ada tulisan Ahilman yang salah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ayo sama-sama. Allahumma. Inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Sekali lagi ya. Allahumma inni nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Jelas? Benar gak tulisan Ahilman? Sama? Sama ya? Baik, kita terjemahkan. Allahumma ya Allah. Ya, sok ditulis. Boleh di arti gantung boleh. Jadi misalnya di sini satu-satu boleh ya. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Kalau Bunda menemukan kalimat doa dimulai dengan kata Allahumma, berarti ada dua maknanya. Yang pertama, Bunda teh bener-bener lagi mohon sama Allah. Bunda tuh lagi bener-bener ngerasa butuh banget sama Allah. Jadi kayak kita manggil Allahumma ya Allah. Hamba teh lagi butuh. Hamba teh lagi susah, kira-kira begitu. Hamba tuh lagi sulit. Itu makna yang pertama. Yang kedua, Allahumma itu maknanya Bunda teh muji Allah. Yang hanya bisa Allah yang ngerti tentang apa yang kita minta, ngerti? Jadi yang pertama merendahkan diri kita. Yang kedua, kita mengagungkan nama Allah. Kalau cuman Allah yang ngerti urusan kita. Kalau cuman Allah yang bisa nyumponin apa maunya kita. Cuman Allah yang bisa ngasih permintaan kita. Terima kasih Budian, Masya Allah. Masya Allah. Roti bakarnya di belakang aja nanti ya. Nuhun, Masya Allah, hatur nuhun. Boleh saya minum? Gak usah ngeliatin gitu, biasa aja tuh. Ini enak, Masya Allah. Mudah-mudahan. Jadi kalau Bunda ngucapin Allahumma ada berapa maknanya? Dua. Satu, apa yang pertama? Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita lagi apa tadi? Lagi butuh banget. Lagi ngerasa kita teh ya Allah butuh pisan ke Allah. Gitu.
Nah yang kedua, Allahumma tuh kita meninggikan nama Allah. Bahwa hanya Allah yang bisa mengurusi hidup kita. Hanya Allah yang tahu tentang apa yang kita minta. Itu yang pertama. Allahumma ya Allah. Maka nanti ada yang kedua, biasanya kalau doa pakai Robbana, ya. Betul nggak? Nah, kalau Robbana apa? Tambahin lagi satu. Kalau Robbana itu ikrar kita meyakini kalau Allah adalah Tuhan kita. Kalau untuk kami disebutnya Robbana, kalau untuk pribadi namanya Robbi, gitu. Ya, Robbana untuk kita, untuk kami, Robbi untuk kita pribadi. Sama dengan tadi maknanya, hanya ditambah dengan satu. Kalau Robbana itu berarti menegaskan Allah lah Tuhan kita. Allah lah tempat meminta kita. Allah lah yang berhak kita minta. Tidak ada lagi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah. Ini sesungguhnya aku. As'aluka bermohon kepadamu. Ya. Atau meminta kepadamu. Boleh. Berbohon, berminta. Kepada siapa? Kepadamu, kepada Allah. Apa yang kita minta pertama kali? Nafsan, jiwa. Jiwa. Ya. Bika mutmainnah, jiwa yang tenang dalam pandanganmu, atau jiwa yang tenang di sisimu, kira-kira begitu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepadamu, nafsan bika mutmainnah, jiwa yang tenang di sisimu. Perhatikan ya. Kenapa di sini jiwa? Ya, dalam jiwa nanti ada yang lebih dalam lagi, namanya kolbu, itu hati. Betul? Nafsu itu jiwa. Setiap manusia pasti punya nafsu, betul apa enggak? Nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Nafsu itu hanya bisa diarahkan. Apa? Nafsu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diarahkan. Kalau kita tidak punya nafsu, berarti kita maut. Ya, berarti kita udah nggak ada ruhnya. Karena ruh itu digerakkan oleh apa? Nafsunya. Jadi bukan dihilangkan nafsu, tapi diarahkan nafsu itu. Kata para ulama, di Quran disebutkan, setidaknya nafsu itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ada nafsu yang diarahkan kepada yang baik. 2, nafsu yang diarahkan kepada yang tidak baik. 3, nafsu yang kadang-kadang naik turun. Pas lagi baik-baik, pas lagi turun-turun. Kalau nges turun, udah dapat musibah, inget lagi, betul apa enggak? Maka di Quran disebut 1, nafsu yang diarahkan ke yang baik, namanya nafsul mutmainnah. Apa bawaannya Ahilman? Bawaannya pengen ibadah terus, bawaannya pengen taat terus, bawaannya pengen deket sama Allah. Namanya apa? Nafsu mutmainnah. Ada yang kedua, diarahkan kepada yang tidak baik, namanya nafsul ammarah. Bawaannya apa? Ngabangkang, bikin dosa, bikin maksiat. Pakai nafsu apa enggak? Pakai. Apa nama nafsunya? Ammarah. Ammarah. Dan mohon maaf, nafsu ini Masya Allah, godaannya lebih kenceng dibanding godaan setan itu sendiri. Makanya kalau nafsunya kenceng, ketemu setan, udah jadi duet, besti namanya itu. Jadi duet kolaborasi.
Makanya kalau ada yang nanya, kan katanya Ramadan teh setan dibelenggu, betul apa enggak? Nah, hanya masih kagoda kene gitu ya. Suka ada pertanyaan gitu apa enggak? Kan katanya Ramadan setan dibelenggu, tapi kenapa masih kagoda terus? Ya? Lihat tali sepatu, inget mie golosor, kadang-kadang iya mahnya. Ningali jangkrik, teringat kurma gitu. Nah, eta teh buat aya bukannya udah dibelenggu, muhun. Setannya dibelenggu, eta teh makna kiasan. Tapi godaan nafsu mah da aya kene, betul apa enggak? 11 bulan bunda beraktivitas, banyak gak maksiatnya? Banyak gak dosanya? Banyak gak kebiasaan buruknya? Ketemu Ramadan, hilang atau tidak? Belum tentu hilang, nagoda ketika Ramadan kita. Makanya orang ketika Ramadan dia berperang. Berperang melawan apa? Hawa. Apa perintah wajibnya? Berpuasa. Maka puasa itu apa maknanya? Al-imsaku, artinya menahan. Menahan naun. 1, menahan godaan. 2, menahan nafsu. Halo, betul tidak? Makanya puasa itu penting. Tapi jangan hanya sekedar puasa nahan lapar haus. Makanya apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atasi. Banyak orang yang puasa, tapi yang dia dapatkan hanya apa? Lapar sama haus saja. Karena dia tidak bisa mengarahkan nafsunya pada nafsu yang baik, kebawa sama nafsu yang buruk. Namanya nafsu apa tadi? Ammarah. Jelas kira-kira? Ada yang ketiga, yang nafsu naik turun. Namanya nafsul lawwamah. Nafsu ini kudu diarahkan kumaha carana? Al-imanu yazidu wa yankus. Al-imanu yazidu bitta'ah wal imanu yankusu bil maksiat. Iman teh naik ku ketaatan, iman teh turun ku kemaksiatan. Jadi kalau bunda ingin diarahkan kepada ketaatan, tingkatkan imannya, banyakin ketaatannya, otomatis kita akan lupa dengan apa yang gak baik bagi kita. Betul? Di doa ini kita mintanya nafsu apa? Mutmainnah. Kalau nafsunya sudah mutmainnah, nanti kita akan ketemu dengan kolbu. Dengan kolbu. Kolbunya yang seperti kalau mutmainnah, nanti ketemu kolbunya namanya kolbun salim. Apa namanya? Kolbun salim. Gitu. Ya, kalau nafsunya amarah atau lawamah, nanti ketemu 2. Kalau tidak kolbun marid, kolbun mayit. Gitu. Jelas tidak? Apa bedanya? Kolbun salim itu hati yang selamat. Kalau kolbun marid, hati yang sakit. Kalau kolbun mayit, hati yang mati. Jelas atau tidak? Bunda tara ngaji, nggak pernah ngaji, nggak pernah taklim, nggak punya guru yang bisa bimbing hati kita jadi lembut. Engke hati jadi penyakitan. Apa penyakit hati itu? Sombong, ujub, iri, apa namanya? Iri, ria, betul apa enggak? Tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita katabrak. Dan cicing di hadapan mobil tetangga kita. Tetangga masang parabola, kita minum apa? Paramek ya. Kenapa? Itu namanya penyakit iri dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Kenapa itu Ustaz? Karena hatinya berpenyakit. Kalau kita punya penyakit, kudu diapain? Diobatin, gitu loh. Betul apa enggak? Maka kita minta sama Allah nafsu yang mutmainnah, yang mengerahkan hati yang tenang. Ini penting karena syarat untuk nanti
kita masuk ke dalam surga, syaratnya kudu punya nafsul mutmainnah. Kalau jiwanya tidak tenang, kalau jiwanya tidak mutmainnah, tidak akan bisa mendapatkan ketenangan dan kebaikan. Makanya nanti ketenangan teh aya dua. Satu, ketenangan di dunia, hidupnya bahagia, enak gitu loh. Yang kedua, ketenangan yang sesungguhnya nanti di mana? Di surga. Apa kata Allah bagi orang yang tenang jiwanya itu? Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada nggak kalimatnya? Ada kalimatnya? Apa kata Allah? Duhai hamba-hambaku yang berjiwa tenang, yang dipanggil yang berjiwa tenang. Apa kata Allah? Kembalilah engkau kepadaku, hambaku, ke tempat yang aku ridhoi. Rodiyah, engkau ridho, mardiyah, Allah ridho. Ke tempat yang engkau ridhoi dan aku ridho engkau masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena selama hidup engkau punya jiwa yang tenang. Di mana tempatnya? Hamba itu nanya, ya Allah, di mana tempatnya? Kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah denganku kepadaku, lihat wajahku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi jiwa yang tenang itu idaman setiap kita. Karena nanti kita akan berjumpa dengan Allah, syaratnya harus punya apa? Jiwa yang tenang. Kita bisa masuk ke dalam surganya Allah ketika punya jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu berangkat dari hati yang tenang. Di ayat lain Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana hartamu tidak bermanfaat, jabatanmu tidak bermanfaat, keluargamu tidak bermanfaat, anak-anakmu tidak bermanfaat, dunia yang kamu sibukkan tidak bermanfaat, illa kecuali man, orang-orang atallaha, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Makanya mohon maaf, hati yang penuh iri dengki, hati yang sombong, hati yang ujub, hati yang ria, hati yang membenci orang lain, mohon maaf, tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Ahilman sangat fokus ya, bicaranya hati lagi, ketenangan hati lagi, karena ini hati penting, Bunda. Mengapa Ahilman suka bilang, Bunda jangan membenci ya, maafin orang yang pernah nyakitin kita. Sering gak Ahilman bilang gitu? Sering apa enggak? Maafin ya, doain ya, jangan benci ya. Kenapa? Karena hati yang penuh kebencian tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati yang tenang ini, jiwa yang tenang ini penting atau tidak? Penting. Dan yang memberikannya siapa? Allah. Yang membimbingnya siapa? Allah. Yang mengarahkannya siapa? Allah. Maka di awal doa ini Nabi mengajarkan kepada kita untuk punya hati yang apa? Yang tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmain. Jelas tidak? Jelas tidak? Ustadz, kita udah minta hati yang tenang. Oke. Apa rahasia hati bisa tenang ini? Karena yang namanya hidup kan, mohon maaf ya Bunda, betul apa enggak?
Ada datang musibah, betul? Ada ujian, betul? Bunda kan pengen, Ustadz pengen punya hati yang tenang, tapi kadang-kadang godaannya juga banyak, betul? Bunda ngaji nih di sini nih sama Ahilman nih. Di hati teh, yes, bismillah. Aku janji harus jadi istri yang solehah. Harus jadi istri yang baik. Sampai ke rumah, suami kita nguji kita. Sok. Kumaha? Goyah teh? Goyah teh? Kata Ahilman, jangan ngeninggiin suara depan suami kita. Harus lembut, harus baik, melayani suami. Ya tapi suami ngeselkan. Kudu kumaha gitu kan? Nah, diuji lagi, suami bager, anak muji kita. Betul apa enggak? Suami bager, anak bager, mertua muji kita. Betul? Kan godaannya teh Masya Allah. Ih, keluarga mah aman-aman aja. Kita punya teman, ya, punya bestie tadi teh, ya. Punya bestie, punya teman yang ngajak ngagoda deh, goyah teh. Jadi godaan gak akan pernah selesai. Tah kumaha carana agar kita bisa mendapatkan rahasia ketenangan hati itu, Ustadz? Ini ada 3 caranya. Ini 3 rahasianya. Jadi ini permintaannya, ini 3 rahasianya. Yang pertama, rahasia ketenangan hati itu tu'minu biliqaika. Yakin akan perjumpaan denganmu. Dengan siapa? Dengan Allah. Hati bisa jadi tenang ketika Bunda ngadapin apa-apa dalam hidup dunia, ketika Bunda yakin ada tujuan yang jauh lebih besar daripada dunia. Apa itu? Berjumpa dengan Allah. Dapat ridhonya Allah. Masuk ke dalam surganya. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini hanyalah pernak-pernik aja. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi dia tahu tujuannya. Bunda, kalau tahu tujuan, sebesar apapun rintangan kita, dilalui atau tidak? Dilalui atau tidak? Dijalani atau tidak? Kenapa? Bunda punya tujuan, pengen datang banget ke kajian Ahilman. Apapun godaannya, dilalui atau tidak? Betul? Bunda punya kerjaan, punya kesibukan, Bunda korbanin karena Bunda punya tujuan, ingin ikut kajian sama Ahilman. Betul? Punten, yang paling jauh dari mana sekarang? Dari mana teteh? Cibubur, oke. Ibu dari mana? Dari Depok. Cibubur Depok, jauhan mana? Cibubur, baik. Ada lagi yang paling jauh? Teteh dari mana? Hah? Ciomas. Ciomas mah dekat di sini ya tuh. Di mana teteh? Jakarta Timur. Masya Allah. Ada lagi yang lebih jauh. Ibu di mana? Di Lombok. Jangan Lombok. Masya Allah. Ini yang dari Cibubur, dari Depok, dari Jakarta Timur. Nanti habis kajian masing-masing dapat Rp50.000 ya. Dari Ustadz Hilman. Bunda Dian nulis. Enggak serius, nanti diganti uangnya ya. Masya Allah. Sok, Bunda yang jauh-jauh mau datang karena tahu apa? Tahu tujuan. Seberat apapun rintangannya, Bunda lewati karena tahu tujuannya. Bunda pengen punya tujuan, badannya apa? Langsing. Maka Bunda ikutan senam Zumba. Inya, nepi ka jungkir balik. Wah, 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 Masya Allah, Bunda teh, pokoknya mah ikutan senam karena punya tujuan. Walaupun capek, keringatan, punya tujuan. Pengen apa? Betul apa enggak? Seorang atlet
mau banting tulang latihan karena pengen jadi juara, betul? Kalau tahu tujuan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti akan selesai karena ujungnya tujuannya berjumpa dengan Allah. Betul? Jadi apa pesannya Ahilman? Remembering of death. Ingat-ingat tentang kematian kita. Udah. Maka apa nasihat yang paling tajam kata Nabi? Ingatkan manusia tentang pemutus kelezatan. Namanya kematian. Kalau Bunda tahu kita semua akan wafat, maka Bunda hanya akan sibuk mempersiapkan bekal wafat kita. Betul atau tidak? Apa yang terjadi hari ini? Anggap aja ini sebagai lika-liku kehidupan saja. Karena tujuannya bukan ini. Tujuannya nanti di akhirat. Ustadz, kalau ada orang yang nyakitin kita, nggak mudah Ustadz maafin. Iya, kalau Bunda nggak tahu Bunda bakal susah maafinnya. Tapi kalau Bunda tahu tujuannya, bukan ini tujuannya. Kalau aku tersinggung, kalau aku tersakiti, kalau aku terluka, nggak apa-apa. Karena tujuannya bukan dunia, tujuannya nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tu'minu biliqaika, yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, Bunda yakin gak bisa berjumpa dengan Allah? Yakin? Sudah punya bekal apa? Kalau dikasih godaan-godaan dunia yang sedikit aja kita masih nggak mau. Gimana nanti ketemu dengan kehidupan yang selanjutnya? Ustadz, emang masih panjang kehidupan kita? Masya Allah Bunda sayang. Hidup kita nih masih panjang Bunda sayang. Masih panjang. Sering Ahilman gambarkan kan? Manusia itu hidup. Ada spidol lagi atau tidak? Manusia itu hidup melewati beberapa tahapan. Paling gampang 5 saja. Paling gampang. 1, alam ruh. Sudah kita lewati. Betul? Yang kedua, alam rahim. Sudah kita lewati. Betul? Yang ketiga, alam dunia. Sedang kita jalan. Setelah alam dunia selesai, manusia kemudian wafat, manusia akan ketemu dengan fase kehidupan alam kubur. Apa? Alam kubur namanya nanti alam barzah di dalamnya. Ustadz, bagaimana keadaan alam kubur kita? Mudah saja melihatnya. Terlihat dari bagaimana kehidupan dunia kita. Amal yang Bunda siapkan di dunia nanti jadi bekal ke alam kubur. Karena yang akan ikut ke dalam kubur hanya amal. Ya. Nanti itu kalau kita ada 3 yang ikut. 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. 2 balik lagi, 1 ikut ke dalam. Betul? Keluarga ikut, tapi nganterin doang. Nganterin sampai depan. Ustaz belum pernah lihat ada suaminya meninggal, istrinya minta dikubur juga. Enggak ada. Betul apa enggak? Pernah enggak kalau suaminya mau meninggal, jangan dikubur dulu, aku mau ikutan? Enggak ada. Apalagi kalau suami istrinya meninggal, mangaweti payun katanya. Betul apa betul? Maka mohon maaf, aku tak bisa hidup tanpamu, pret. Eta mah udah nggak ada. Betul apa enggak? Ibu meninggal, suami ibu masih hidup. Kira-kira nikah lagi apa enggak? Kata siapa? Kamu tidak itu ngurusin suami batur, kamu mah meniriweuh nikah cenah. Belum tentu. Ya, betul apa enggak? Jadi kumaha Ahilman, keluarga mah balik deui. Harta ikut nganterin apa enggak? Ikut nganterin. Mobil ikut, motor ikut, tapi ikut ke dalam apa enggak? Enggak. Sebelum pernah lihat orang yang dikubur sama pajero-pajeronya asante. Asante pasti balik deui lah. Betul apa enggak? Ujungnya siapa yang dapetin keluarga kita? Alhamdulillah.
Yang akan ikut ke dalam apa? Amal kita. Makanya mohon maaf bunda ya, kalau udah mati, jadi terkenal, jadi hebat, jadi populer, jadi nggak penting, jadi orang baik aja. Itu yang akan jadi bekal terbaik untuk kita pulang menuju Allah. Betul atau tidak? Nanti di alam kubur selesai Ustadz? Enggak. Setelah alam kubur manusia lanjut lagi. Ketemu hari kiamat dihancurin. Habis itu dibangkitin. Habis itu dikumpulin. Habis itu dihisab. Habis itu ditimbang. Habis itu diperjalankan di jembatan Sirat. Apa yang kita minta sama Allah? Syafaat. Betul apa enggak? Baru manusia nanti menempuh kehidupan yang terakhir, namanya akhirat. Di akhirat ayat 2 pilihannya, mau surga, mau neraka. Bunda mau di mana? Mau di mana? Atau mau dua-duanya? Kaki kanan di surga, kaki di neraka, kaki kantenya maunya masuk apa? Ustadz, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Catat status hari Selasa ta. Kan Senin udah tadi kan ya. Ya masalah Selasa. Lebih baik dipaksa masuk daripada sukarela masuk. Betul apa tidak? Jadi punya tujuan. Lihat nih. Berarti mohon maaf. Oh iya nuhun bunda. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan saya, ini dunia udah akhir atau belum? Baru tahapan ketiga. Dan dunia ini sifat waktunya apa? Singkat, padat, cepat. Dunia ini singkat, padat, cepat. Bunda, coba tanya. Setuju apa enggak? Yang namanya waktu hari ini sangat cepat berjalannya. Betul apa enggak? Asa baru kemarin Ramadan teh. Betul? 41 hari lagi kita ketemu Ramadan. Masya Allah. Asa cepatnya Ustadz. Ngeskolot mana teh. Kita teh ngeskolotnya Ustadznya. Asa baru kemarin nikah sama suami kita, betul? Sekarang anak kita udah berapa? Udah punya cucu. Ya Allah. Kamari mah wajah teh meni asa kenceng. Ayo nama meni ya Allah. Menikit. Betul apa enggak? Cepat atau tidak? Cepat. Makanya di Quran disebutkan hidup dunia mah seperti waktu sore dan waktu duha. Seperti apa? Waktu sore sama seperti sewaktu duha. Sore cepat apa enggak? Cepat. Ti asar ka maghrib atau meni asa nyerelek atau waktu teh cepat pisan. Waktu duha cepat pisan. Betul apa tidak? Maka rahasia ketenangan hati pertama apa? Tu'minu biliqaika. Yakin akan perjumpaan dengan siapa? Allah. Kalau itu yang menjadi tujuan kita, bunda tahu tujuannya, maka apa yang datang dalam kehidupan dunia ini hanyalah bagian kecil dari proses kehidupan kita. Jelas? Jelas atau tidak ini? Jelas? Jadi kalau bunda lagi sulit, lagi terpuruk, lagi tidak stabil, agar hati bunda bisa tenang, coba istirahatkan hati pada urusan dunia dan ingat-ingat tentang tujuan kita, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bunda kehilangan harta, harta nggak akan dibawa Ustadz. Tuh, tenangin hati kita. Ustadz, kalau bunda kehilangan siapa? Pasangan. Misalnya suami bunda teh agak-agak khawatir layangan putus ini teh. Ustadz ini kayaknya aduh Ustadz. Aduh, resah, gelisah. Daripada bunda capek, suami titipan juga dari Allah. Betul apa enggak? Suami titipan atau bukan? Kalau titipan boleh diambil lagi atau tidak? Sama yang punya boleh diambil lagi. Kalau tidak diambil berarti dialihkan kepada yang pantas. Betul apa tidak? Yang menggerakkan hati suami kita siapa? Allah.
Bunda bisa ngiling, aku teh udah sayang banget sama suami, udah cinta banget sama suami, nah hanya suami teh menikitu wae. Jadi kita mah nggak bisa ngerubah hati suami atau betul apa enggak? Yang ngerubah hatinya siapa? Allah. Kalau Bunda sudah memberikan yang terbaik, terus sekarang Bunda mau ngotot kayak gimana juga pusing kan? Betul apa enggak? Ayah, please atuh ayah. Cek ayah teh, naon sih? Please we cenah atuh. Kan jadi liar ke orangnya kan? Coba Bunda tenang dulu. Tugasku hanya memegang amanah dari Allah, titipan dari Allah. Aku sudah jadi istri yang baik, aku sudah jadi istri yang solehah, aku sudah jadi istri yang taat. Kalau seandainya kamu berubah, bukan lagi hisabku di hadapan Allah. Aku hanya minta sama Allah, ya Allah, aku serahkan yang terbaik kepadamu ya Allah. Catat status malam Jumat itu ya. Tenang atau tidak kalau begitu? Tenang. Karena kita tahu bilikhoika ya Allah, Engkau satukan kami di dunia dengan pasangan kami. Kalau seandainya Engkau takdirkan kami bersatu lagi, kumpulkan kami nanti bersama dengan di surga, bersama dengan pasangan kami ya Allah. Kalau tidak, dengan ratu dan raja yang lain ya Allah. Dah bosan melong manehna wae ya Allah. Pengen yang lebih baik ya Allah. Bisa atau tidak? Bisa. Ini memang tingkat tinggilah tasawufnya ya. Tapi kalau untuk Bunda yakin aja, kalau kita akan berjumpa dengan Allah, dan itu tujuan yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Hilang kemelekatan dalam diri kita. Ingat ya, aya naon sih? Ini kan juga takdir Allah tuh. Ya biarin deh, kucing juga mau ketemu sama Allah kali. Nanti itu ya, mana kucing teh atulah kali tuh sieun ahil mah ku kucing teh. Gak apa-apa, selama tidak mengganggu gak apa-apa. Jadi Bunda, tu'minu biliqoika itu akan mengajarkan kita untuk tidak punya rasa memiliki terhadap apa yang sebenarnya dititipi. Betul? Tu'minu biliqoika, yakin perjumpaan dengan Allah akan mengajarkan kita untuk tidak merasa memiliki terhadap apa yang dititipi. Maka ini rumusnya, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Catat status hari Rabu. Ustadz, kenapa kita suka ngerasa sakit kalau kehilangan? Tanya hati kita, pasti karena merasa memiliki. Betul? Ustadz, kenapa belum bisa move on ya Ustadz? Meni masih kena berat di dia teh Ustadz. Kunaon sih besti? Gerangan kawan, masalah kamu apa? Katu masalahnya apa? Merasa memiliki. Coba, kalau kita nggak ngerasa memiliki, hilang, ya sudah. Betul apa enggak? Yang lalu biarlah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kan begitu. Maka oleh karena itu, rahasia ketenangan hati yang pertama, tu'minu biliqoika, yakin akan berjumpa dengan Allah. Jadi kalau Bunda lagi galau, lagi nggak semangat, ingat-ingat, aku akan berjumpa dengan Allah. Aku akan berjumpa dengan Allah. Yang kedua, rahasia ketenangan hati itu adalah watardho biqadhaika, dan sikap menerima atas ketentuanmu. Nah, ketentuan siapa? Allah. Watardho biqadhaika, dan sikap menerima atas semua ketentuanmu. Bunda pernah Ahilman bahas waktu di Masjid Raya ya. Insya Allah nanti Selasa depan kita lanjut lagi di Masjid Raya insya Allah. Kita akan bahas lanjutan yang waktu itu. Belajar menerima ketentuan Allah. Baru satu kan ya. Nanti kita bahas yang kedua. Salah satunya apa? Sikap menerima ini penting Bunda. Kenapa? Karena Allah
hanya akan bersama dengan orang-orang yang bisa menerima ketentuan Allah. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Apa sikapnya? Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, yang menerima ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Waman sakhito falahus sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang marah dengan ketentuan Allah, maka Allah murka kepadanya. Sekarang saya mau tanya, Bunda mau tidak dapat ridho Allah? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Kalau Bunda mau dapat ridho Allah, maka Bunda belajar ridho atas ketentuan Allah. Jelas rumusnya? Jelas rumusnya? Bunda dikasih sesuatu yang enak, bisa terima apa enggak? Dikasih kebahagiaan, bisa terima atau tidak? Dikasih suami yang soleh, bisa terima atau tidak? Dikasih anak-anak yang soleh, terima atau tidak? Dikasih tubuh yang sehat, terima atau tidak? Kenapa Bunda bisa nerima? Karena semua dari Allah, betul apa enggak? Bunda yakin kalau semua yang dari Allah pasti yang baik untuk kita. Sekarang pertanyaannya, ketika Bunda dikasih yang tidak enak, bisa nerima atau tidak? Kalau Bunda tidak bisa menerima, tanyakan hati kita. Mungkin hati kita nggak yakin sama Allah. Padahal yang enak dari siapa? Yang nggak enak izin siapa? Dapat suami yang soleh, izin siapa? Dapat suami yang kurang soleh, izin dari siapa? Allah pengen muji kita. Ahilman misalnya, 1 bulan yang lalu istri Ahilman kecelakaan, ada kucingnya. Itu juga takdir Allah ada di situ, ya biarin aja. Kok Allah dianterin ke situ? Ridho Ahilman, kudu ridho, karena kalau tidak ridho pasti kita gelisah, betul apa enggak? Bunda kalau tidak ridho akan nyalahin keadaan. Kok begini ya, kok begitu ya, kok begini ya, kok begitu ya. Pertanyaan Bunda, kok begini, kok begitu, ditujukan kepada Allah, berarti Bunda nggak yakin sama siapa? Sekarang saya mau tanya, kita punya keinginan atau tidak? Kita punya keinginan atau tidak? Allah punya keinginan atau tidak? Keinginan siapa yang paling baik? Kita punya rencana atau tidak? Allah punya rencana atau tidak? Rencana siapa yang paling baik? Kalau Bunda yakin rencana Allah yang paling baik, kenapa Bunda tidak menerima semua ketentuan Allah yang diberikan kepada kita? Bukankah semua dari Allah untuk kita yang baik? Betul? Maka mohon maaf, dulu dibahas di Masjid Raya, surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Yang lebih tahu siapa? Yang paling tahu siapa? Yang Maha Tahu siapa? Allah lebih tahu, Allah Maha Tahu, sedangkan kita tidak tahu. Jangankan dengan kehidupan ini,
dengan diri kita sendiri pun kita mah tidak tahu. Betul apa enggak? 1 jam, 2 jam ke depan ada yang tahu apa enggak? Bakal kumaha yang terjadi, gak ada yang tahu. Maka apa sifatnya? Apa sikapnya? Watardo biqodoika. Ya Allah, apa yang kau berikan untuk hamba, hamba terima ya Allah. Karena hamba yakin itu yang terbaik untuk kita. Maka mulai hari ini, kalau bunda hatinya pengen tenang, belajar nerima ketentuan Allah. Kalau bunda bisa belajar nerima ketentuan Allah, maka bunda akan melihat semua yang datang itu yang baik untuk kita. Betul apa enggak? Punya suami yang di rumah, maka kita sebutkan hari ini, itu suami yang terbaik yang Allah berikan untuk saya. Tapi enggak baik Ustadz? Baik. Enggak Ustadz? Baik. Enggak Ustadz? Nah, kalau udah enggak, pertanyaannya, coba dicek. Kalau suami kita ada keburukan, timbang dengan kebaikan, lebih banyak mana kebaikan dengan keburukan? Biasanya lebih banyak kebaikannya. Hanya kita lebih fokus dengan apa? Keburukannya. Yang muncul ujungnya apa? Keburukannya. Jangan jadiin status. Tidak berpihak ke ibu-ibu itu Maya. Betul apa enggak? Kan bunda itu kalau hatinya terluka, kenapa? Karena fokus dengan luka yang ada di hati kita. Betul apa enggak? Coba kalau fokusnya dengan cinta. Coba kalau fokusnya dengan orang yang sayang sama kita. Bunda akan lupa dengan luka yang ada dalam diri kita. Mengapa orang ada yang terluka? Satu jawabannya. Karena dia, hatinya mengizinkan dia terluka. Coba saya mau tanya. Bunda itu hatinya terluka atau tersakiti karena keadaannya yang menyakiti atau karena hati kita yang mengizinkan tersakiti? Ulangi pertanyaannya. Kalau hati kita tersakiti karena keadaannya menyakiti kita atau karena hati kita mengizinkan tersakiti? Kalau boleh Ahilman jawab, mungkin yang pertama betul kejadiannya ada. Tapi yang kedua, itulah faktor terbesar mengapa hati kita tersakiti. Karena hati kita mengizinkan tersakiti. Ustadz, saya sakit hati. Siapa yang bilang sakit hati? Siapa yang bilang sakit hati? Ya kamu yang bilang sakit hati. Coba kalau bilang begini mah, Ustadz, aku lagi diuji sama Allah. Dikasih apa? Dikasih ketetapan yang lagi nguji hati saya. Sakit apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena semua datang dari Allah. Allah enggak mungkin nyakitin kita. Allah enggak mungkin zalimin kita. Allah enggak mungkin ngasih sesuatu yang buruk untuk kita. Betul apa enggak? Kitanya aja yang suka melihat itu sesuatu yang menyakiti hati kita. Betul? Bunda suka lupa. Ustadz, bunda teh sakit karena suami yang kurang soleh. Boleh bunda sakit, iya. Tapi bunda lupa. Bukankah mohon maaf, yang membuat bunda doanya bisa menangis karena takdir Allah dikasih suami yang kurang soleh. Bunda minta doa ke Allah, sholatnya lebih khusyuk, betul? Doanya lebih panjang. Ketika kapan? Tanpa disadari, ketika bunda diuji sama suami yang kurang soleh itu. Ustadz, kalau suami saya soleh mah kayaknya baik-baik aja deh. Doa ge meureunna moal khusyuk dan ngesoleh teh. Ya Allah, mohon maaf ya, nggak ada doa hari ini mah. Baik-baik aja semuanya. Kan jadi begitu meureunnan, betul apa enggak? Tapi kok Allah diuji dengan apa? Dengan harapan yang tak jadi kenyataan. Kenapa? Agar disitulah kamu tahu betapa butuhnya kamu sama Allah. Kalau hidup kita fine-fine aja, enak apa enggak? Jadi enggak seru bunda. Enak terus. Ku Allah dikasih yang enggak enak. Kalau bunda nerima yang enak, biasa. Tapi kalau bunda bisa nerima yang enggak enak, baru luar biasa. Watardo biqodoika. Ya Allah, hamba nerima apa ketetapan darimu. Jelas sampai di sini?
Dan yang ketiga, ini rahasianya. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan merasa cukup atas pemberianmu. Dan merasa cukup atas pemberianmu. Apa sifatnya? Apa sikapnya? Qanaah. Coba Ahilman mau tanya, ada yang kurang atau tidak yang Allah berikan kepada kita? Ada yang kurang atau tidak? Tolong jawab, ada yang kurang atau tidak? Demi Allah, jika bunda yakin, percaya sama Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Yang kurang bukan Allah, yang kurang hanya kita saja. Kita teh dikasih nikmat, kurang apa? Syukur. Dikasih ujian, kurang apa? Sabar. Ketika ikhlas. Ketika ada takdir, kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang apa? Kurang ajar. Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang. Siapa yang kurang ajar? Hati yang suka gelisah, tanda hati yang tidak merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Berarti kalau bunda hatinya kurang, oh saya yang kurang ajar selama ini, bukan Allah. Betul atau tidak? Kembali kepada doa ini. Kalau kita terjemahkan, ini adalah doa sekaligus rahasia ketenangan hati. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepadamu, nafsan bika mutmainnah, jiwa yang tenang di sisimu. Tu'minu biliqa'ika, jiwa yang yakin akan berjumpa denganmu. Wa tardha biqada'ika, jiwa yang bisa menerima semua ketentuanmu. Wa taqna'u bi'ata'ika, jiwa yang merasa cukup atas semua pemberian darimu. Jadi 3 rahasia ketenangan hati. 1, yakin kepada Allah. 2, menerima semua ketentuan Allah. Dan yang ketiga, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Pertanyaan saya, kalau ini diamalin, tenang atau tidak? Bakal tenang atau tidak? Yakin bakal tenang. Ustadz, tapi kan yang namanya sedih itu ada aja Ustadz. Betul apa enggak? Betul? Oke. Bagaimana cara mengobati kesedihan? Besok pagi hadir di Majelis Ta'lim As-Sakinah di Masjid As-Sofia di Bogor. Kita akan bahas obat hati yang sedih, obat hati kesedihan. Jelas sampai di sini? Ya, insya Allah besok ketemu lagi. Sekaligus juga hari ini doa nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, tapi kami sering tidak bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami jika banyak dosa ya Allah. Ampuni kami yang banyak salah. Ampuni kami yang banyak khilaf. Ampuni kami yang belum pandai bersyukur. Ampuni kami yang belum pandai bersabar. Ampuni kami yang tidak pandai ikhlas dalam beramal. Ampuni kami ya Allah yang tidak pandai menerima semua ketentuan dari-Mu. Ighfir lana ya Allah. Ighfir lana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami kecuali Engkau gugurkan semua kesalahan kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami yang hadir pagi ini, kami yang membawa banyak masalah dalam hidup kami, membawa banyak persoalan dalam hidup kami, membawa banyak kesulitan dalam hidup kami. Kami mohon ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Tenangkan hati kami untuk bisa menerima semua ketentuan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami hati yang tenang, jiwa yang tenang, hati yang yakin akan berjumpa dengan-Mu ya Allah, hati yang bisa menerima semua ketentuan dari-Mu ya Allah, dan hati yang merasa cukup atas semua pemberian dari-Mu ya Allah. Bunda Teteh sayang, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, berbisik sama Allah. Apa yang menjadi masalah kita, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu memohon kepadamu ya Allah. Hamba yang sedang punya masalah di keluarga, hamba yang sedang punya masalah di rumah tangga, hamba yang diuji sama suami hamba ya Allah, hamba yang diuji dengan ekonomi hamba ya Allah, hamba yang diuji dengan anak-anak hamba ya Allah, hamba yang diuji dengan penyakit hamba ya Allah, hamba yang sedang diuji dengan sempitnya harta hamba ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, tunjukkan jalan terbaik untuk hamba ya Allah. Sesulit apapun hidup hamba, hamba yakin ada Engkau ya Allah. Temani hamba, bersamai hamba, kuatkan hati dan ya Allah. Yang punya hajat, punya keinginan, ayo sampaikan kepada Allah. Apa hajatnya, apa keinginannya. Ya Allah, dengarkan hamba-Mu yang memohon kepadamu. Ya Allah, sehat afiatkan hamba, panjangkan umur hamba dalam ketaatan ya Allah, istiqomahkan hamba dalam ketaatan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Dan berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bermaafan kiri dan kanannya. Bersalaman. Mohon maaf lahir dan batin. Saling nguatin. Saling nguatin karena Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, terima kasih banyak. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Besok kita bahas obat hati dari kesedihan. Obat hati dari kesedihan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Salam untuk semua keluarganya. Hati-hati di jalan, yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.